Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Keluarga gimana, Bu? Alhamdulillah juga baik Bu. Baik, Bu. Ya. Bu, di sini saya ingin konseling sama Ibu tentang penyakit saya karena kena diagnosis penyakit tinggi paru Bu. Oh, tapi sebelumnya kita kenalkan diri dulu ya, Boleh Bu. Bu. Perkenalkan nama saya Saldi Bu. Saya Syariah, Bu. Ibu tadi bilang Mau konseling Bu. Di sini mah Bu, saya didiagnosis menderita penyakit tinggi paru Bu, dan saya ingin tahu bagaimana saya bisa mencegah penyebaran penyakit ini kepada orang lain Bu. sebelumnya boleh saya lihat hasil diagnosisnya, Bu? Boleh Bu. Ini, Bu. Hasil diagnosis Ibu Salmi, umur 51 tahun, suku Indonesia. Sejak kapan Ibu didiagnosis penyakit TB paru? 1 bulan belakang nih Bu. Oh, 1 bulan belakang. Iya Bu. Kalau keluarga Ibu ada yang pernah terkena TB paru? Ada Bu, suami saya Bu. Suami Ibu Iya ya? Bu. Sebelumnya Ibu ada merasa demam atau penurunan nafsu makan atau kayak mana, Bu? Ada Bu, kurangnya nafsu makan saya Bu, karena mungkin gara-gara saya penyakit didiagnosis penyakit tinggi ini Bu, jadi nafsu saya tuh kurang Bu, bukan untuk makan Bu. Kan Ibu tadi Ibu bilang Ibu didiagnosis penyakit TB paru. Nah, pasti Ibu itu kan batuknya berdahak. Kalau Ibu batuk, buang batuknya di toilet atau di luar, Bu? Saya paling sering di luar Bu. Kalau di toilet jarang sih Bu. Kalau dibilang dalam sehari itu ada Bu, tapi jarang kali Bu. Malahan paling sering itu di luar rumah Bu. Kalau Ibu batuk, Ibu gunakan masker nggak? Enggak Bu, saya tidak menggunakan masker Bu, karena kalau pakai masker itu tanpa sesak nafas saya Bu, kan kayak ngedap gitu Bu. Kalau jadi angin itu nggak plong masuk ke Bu kalau pakai masker. Kalau kondisi lingkungan rumah Ibu gimana? Lembab Bu dan kotor Bu, karena saya kan pekerjaan saya tadi Bu, jadi kalau untuk kayak membersihkan rumah saya itu jarang Bu, jadi kotor. Saya pulang dari sawah atau ladang sekitaran maghrib Bu, jadi kondisi rumah ya kayak berantakan gitu Bu, kayak kotor gitu Bu, jadi nggak ada saya kayak sapu gitu Bu. Oh, anak Ibu gimana? Anak Ibu punya anak? Punya Bu. Masih kecil? Anak saya masih kecil Bu. Oh, masih kecil. Iya Bu, jadi ya gitulah Bu, jadi nggak terus lah masa anak kecil kan Bu. Oh, iya. Ditinggalkan, malahan tambah ditinggalkan tambah banyak kan Bu, jadi kotor kan Bu. Kalau hari-hari Ibu gimana aktivitas fisik Ibu? Karena saya mungkin sering misalnya sama ladang kan Bu, jadi aktivitas fisik saya di rumah jadi kurang Bu. Ibu ada nggak mendapatkan edukasi TB paru di puskesmas atau di daerah rumah Ibu? Dulu ada Bu, tapi sekarang pihak puskesmas nggak ada datang lagi ke tempat saya Bu. Nggak ada lagi ya? Nggak Bu. Tadi kan Ibu udah bilang beberapa perilaku Ibu terkait penyakit Ibu TB paru. Nah, saya sebagai konselor dapat berikan Ibu solusi terkait perilaku yang Ibu jelaskan tadi. Nah, tentunya pertama yang bisa Ibu lakukan, tentunya Ibu menjaga kebersihan diri Ibu dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama Ibu setelah
pulang dari kebun atau dari tempat ibu kerja tadi. Dan di saat ibu batuk, ibu dapat tutup mulut dan hidung ibu saat bersin dan gunakan tisu yang atau lipatan siku saat ibu batuk atau bersin. Dan di saat ibu menggunakan tisu, ibu buangnya pada tempat yang telah disediakan seperti tempat sampah. Dan tadi kan ibu ada bilang cuma ibu punya suami yang terkena penyakit TB paru. TB paru tuh jadi ibu tuh harus hindari kontak langsung dengan orang lain. Ibu tadi kan ada bilang ibu punya anak kecil, jadi ibu hindari kontak langsung ya sama anak kecil tersebut, terutama yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan juga orang yang menjalin pengobatan yang menekan sistem kekebalan tubuh. Tadi ibu juga bilang kondisi rumah ibu kotor dan lembab. Sebisa mungkin ventilasi ibu seharusnya yang baik. Pastikan ruang tempat ibu yang ibu berada memiliki ventilasi yang baik untuk mengurangi risiko penyebaran bakteri TB paru tersebut, ibu. Dan ibu tadi bilang ibu tidak menggunakan masker di saat ibu batuk. Mulai sekarang ibu gunakanlah masker bedah untuk membantu mencegah penyebaran bakteri TB paru ke udara di sekitar ibu. Dan ibu jangan lupa mengonsumsi obat TB paru dengan teratur. Penting bagi ibu untuk mencegah pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter ibu, dan minum obat sesuai jadwal dan dosis yang telah ditentukan. Mungkin itu solusi yang saya berikan kepada ibu terkait TB paru tadi, Bu. Ya, Bu, saya ingin tanya, Bu, apakah ada saran lain nggak, Bu, untuk saya yang terkena penyakit ini juga, Bu? Kalau saran lain, kalau yang tadi itu gimana? Bisa ibu terapkan? Insya Allah mungkin saya bisa menerapkan, Bu, kayak aktivitas fisik, Bu, olahraga secara rutin lah gitu kan, Bu. Mungkin pola makan saya seimbangi dengan aktivitas saya tadi, Bu. Mungkin kalau keluar rumah saya menggunakan masker lagi, Bu. Jadi kalau ibu tadi kan minta saran lain. Kalau saran lain mungkin saya cuma beri seperti jaga daya tahan tubuh ibu, dengan tadi ibu jelaskan dengan pola sehat, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Dan sampaikan juga kepada keluarga, sahabat terdekat, saudara terdekat ibu, untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan mendukung ibu dalam proses penyembuhan ibu. Dan juga ibu tetap lanjutkan kunjungan rutin ke dokter dan ikuti petunjuk mereka sesuai yang telah ditentukan. Dan ibu jangan ragu bertanya kepada dokter, petugas kesehatan maupun kepada saya yang ibu tidak jelas terkait penyakit dan pengobatan dari penyakit TB tersebut, ibu. Baik, Bu, terima kasih atas sarannya, Bu. Semoga bermanfaat ya bagi saya, Bu. Saya konsen sama ibu tadi. Jadi apakah ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi? Sudah, Bu, saya sudah paham, Bu. Kalau ibu masih ada ragu atau yang ibu kurang paham, ibu bisa berkunjung lagi kepada saya terkait perkembangan dari penyakit TB yang ibu derita. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, Baik, Bu, saya ingin pamit dulu, Bu. Ya, Bu, sebelum itu saya punya ini, Bu, leaflet. Ibu lihat, ini bisa ibu baca-baca lagi di rumah terkait penularan penyakit TB, di mana pencegahannya agar tidak tertular kepada orang lain. Ibu bisa lihat ini dan baca-baca di rumah lagi, dan ibu bisa bagikan ini kepada saudara atau tetangga ibu terdekat.
Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Saya pamit Bu. ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Bu.